kita tidak dieksploitasi, bahkan termasuk rakyat kita tidak dieksploitasi. Kemudian ada kawan Arif Minardi dari SPSI Lem KSPSI yang juga masuk dalam delegasi tadi. Ada kawan Ilhamsah atau Boeing mewakili dari KPBI juga, dari Gerakan Buruh Bersama Rakyat. Ada kawan BI juga mewakili dari kaum tani, tadi juga mewakili kawan-kawan. Terus ada kawan-kawan dari mahasiswa UIN, dari Esa Unggul, dari pembangunan, terus dari kampus, apalagi tadi ya, UPJ juga ada, dari KRPI juga ada, dan juga termasuk dari Gunadarma juga hadir. Dan ini adalah representatif dari berbagai macam sektor. Saya mau menyampaikan pertama, tentu dari ruang-ruang gelisah kita, dari tempat-tempat tinggal kita, mulai dari di pabrik-pabrik, di jalanan, di desa-desa, bahkan di berbagai macam pelosok negeri ini, termasuk dari ruang-ruang sekolah, dari ruang-ruang kampus. Saya tahu kehadiran kawan-kawan hari ini tidaklah mudah untuk menyuarakan, menyampaikan aspirasi. Tentu banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kawan-kawan. Mulai dari bagaimana membuat hegemoni di kepala kita agar kaum buruh dan rakyat tidak bersatu, agar mahasiswa tidak bersatu dengan rakyat lain. Betul nggak kawan-kawan? Begitu juga dengan kaum pelajar. Bahkan ada kawan-kawan kita ditahan di polsek-polsek, bahkan di stasiun-stasiun, bahkan di halte-halte, diperiksa, bahkan diamankan. Betul nggak kawan-kawan? Jadi saya mewakili kawan-kawan mengingatkan, aparat kepolisian ketika berpisah dari TNI itu adalah buah dari sokongan perjuangan rakyat, kawan-kawan. Janganlah melukai ruang-ruang demokrasi yang pada saat itu diperjuangkan oleh rakyat, agar mereka mengabdi kepada kepentingan rakyat, agar mereka menjadi humanis di tengah-tengah rakyat. Itu yang diharapkan. Betul nggak kawan-kawan? Jangan lagilah kami ditakut-takuti, janganlah rakyat dibungkam suaranya, karena tidak akan ada bangsa ini merdeka ketika tidak ada rakyat yang membebaskannya, kawan-kawan. Kemerdekaan yang kita raih itu bukan sumbangsi dari para penjajah, tapi sumbangsi dari kaum pemuda, pelajar, kaum buruh, rakyat yang tertindas pada saat itu, tidak menghendaki bagaimana bangsa kita agar tidak dieksploitasi, agar manusia di bumi pertiwi kita tidak dieksploitasi, kawan-kawan. Merdeka! Kemudian kita tahu realita dan kondisi objektifnya. Bagaimana kekuasaan yang dimandatkan oleh rakyat, yang dimandatkan oleh konstitusi kita, seharusnya menjalankan apa yang menjadi mandat dari bangsa kita untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memastikan bagaimana pendidikan, kesehatan, pekerjaan, bahkan termasuk penghidupan yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk segelintir orang. Betul nggak kawan-kawan? Sekarang saya mau tanya, regulasi kebijakan yang dibuat oleh baik pemerintah DPR selama ini untuk siapa, kawan-kawan? Oligarki! Untuk siapa? Oligarki! Jadi aksi hari ini kita memberikan ultimatum kepada kekuasaan. Hati-hati kekuasaan hari ini. Ketika rakyat sudah bersatu, ketika rakyat sudah keluar dari kem-kemnya, ketika mahasiswa, pelajar, bahkan kaum miskin kota sudah keluar dari kem-kemnya, itu mempertandakan bahwa bangsa kita dalam bahaya, kawan-kawan. Lawan! Apakah kita mau membiarkan? Tidak! Apakah kita mau berdiam diri? Tidak! Jawabannya tentu tidak. Kita akan terus mengkonsolidasikan
mendelegasikan kekuatan kita, dan kita akan memastikan bahwa kita tidak pernah berdiam diri, dan kita akan terus melakukan perjuangan perlawanan terhadap siapapun kekuasaan yang tidak berpihak terhadap rakyat dan bangsa Indonesia. Merdeka! Tadi saya yakin kawan-kawan sudah banyak menyampaikan orasi bahwa rezim Jokowi Amin adalah gagal untuk mensejahterakan rakyat, kawan-kawan. Kenapa? Saya sudah banyak menjelaskan tadi, dan para orasi-orasi saya yakin sudah mendengarkan. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa delegasi tadi masuk ke dalam DPR ditemui oleh pimpinan DPR. Satu, Bapak Sumi Dasko, yang kedua Rahmat Gobel. Kami dari 15 delegasi menyampaikan, pertama, hentikan revisi Undang-Undang P3. Kenapa? Revisi Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undang itu adalah bagian dari kelicikan, bagian dari akar bulus kekuasaan untuk memuluskan Undang Cipta Kerja dan Undang Cipta Kerja dan undang-undang lainnya. Yang kedua, kita menyampaikan menolak kenaikan BBM, tarif dasar listrik, PPN, tol, bahkan termasuk LPG. Yang ketiga, kita menyampaikan penolakan terhadap penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden. Yang selanjutnya adalah bagaimana mengadili para koruptor, diadili harta kekayaan yang hasil korupsi itu didistribusikan untuk rakyat. Saya tidak berpanjang lebar karena itulah yang kita sampaikan tadi. Karena waktu sudah sebentar lagi.